Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dan berdiskusi tentang transformasi kebijakan industri global dan tantangan bagi WTO di era ekonomi modern di ASEAN. Bisa slide selanjutnya? Kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri, Andina Triana Rizky dengan NIM akhir 127, ada Ade Ismayanti dengan NIM akhir 129, dan ada Felix Aristotle Suryadi dengan NIM akhir 131. Oke, boleh ke slide selanjutnya? Sebelum masuk materi, coba kita lihat konteks di global terlebih dahulu. Negara-negara besar sekarang berlomba-lomba memperkuat industrinya, mulai dari teknologi, energi terbarukan, sampai semikonduktor. Kita sebagai bagian negara ASEAN berada dalam situasi yang sama, tapi dengan tantangan yang lebih kompleks karena ada batasan dari WTO. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada Trans Industrial Policy. Ini ada di hampir semua negara, termasuk banyak negara di kawasan mulai mengatasi rantai nilai seperti yang dijelaskan pada slide kebijakan industri dan slide kebijakan di Asia. Masalahnya, ASEAN tidak punya ruang kebijakan yang seluas negara-negara G20. Setiap kebijakan industri harus selaras dengan aturan WTO. Dan inilah yang menjadi titik pembahasan utama kita hari ini, yaitu di slide WTO SCM TRIMS batasan formal terhadap polisi PES. Boleh dilanjut ke slide berikutnya? Nah, di sini ada ketegangan ASEAN versus WTO. Di slide benturan kebijakan industri, ASEAN dengan WTO terlihat jelas bagaimana subsidi sektoral dan lokal content requirement sering berbenturan dengan SCM, agreement, dan TRIMS. Nah, untuk contohnya, seperti disebutkan dalam slide yang sama, gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan nikel Indonesia, negara ASEAN sering menjadi catatan karena kapasitas litigasi lebih rendah dibanding. Dan dijelaskan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya soal aturan WTO, tetapi juga soal kapasitas negara dalam merancang kebijakan yang kompatibel. Kalau melihat posisi ASEAN di pembahasan tersebut, menurut kalian, apakah ASEAN perlu mengubah pendekatan kebijakan industrinya? Nah, menurut saya iya, karena ASEAN harus mulai memperkuat soft industrial policy seperti pelatihan SDM, insentif yang tidak diskriminatif, dan inovasi. Ini lebih aman dari sisi WTO. Nah, saya setuju. Kebijakan industri tetap bisa kuat, tapi harus dibentuk supaya tidak langsung melanggar TRIMS atau SDM. Oke, yang selanjutnya kita akan berdiskusi tentang tantangan geoekonomi kontrol ekspor Tiongkok. Nah, di sini ada isu geoekonomi dari Tiongkok di grafik ekspor gallium. Kita bisa melihat ekspor gallium turun hampir ke nol pada tahun 2024 sampai 2025. Nah, di slide selanjutnya itu ada ekspor germanium. Terlihat pola penurunan juga. Ini menunjukkan kontrol ekspor sebagai alat geopolitik. Mineral ini penting untuk semikonduktor, panel surya, dan teknologi militer. Karena ASEAN masih bergantung pada Tiongkok dalam hal mineral kritis, otomatis ketahanan industrinya jadi rapuh. Ini membatasi ruang industrialisasi kita. Oke, nah aku di sini mau nanya, kalau kondisi ini terus berlanjut, langkah apa yang paling realistis nih dari kalian untuk menjaga ketahanan industri di ASEAN? Kalau menurut saya, diversifikasi pemasok harus dilakukan. Ini sejalan dengan rekomendasi di bagian saran, strategis, dan reformasi WTO. Benar. Dan ASEAN juga perlu membangun kerangka regional untuk mineral kritis seperti yang disebutkan dalam slide prospek
reformasi WTO bagi ASEAN. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang strategi adaptif dan reformasi WTO. Boleh ke slide selanjutnya? Nah, di slide dinamika strategi ASEAN terlihat bahwa negara-negara ASEAN mulai menggeser strategi ke arah insentif horizontal dan pembangunan ekosistem industri yang tidak diskriminatif. Nah, di Malaysia dan Thailand memberi insentif IF non-diskriminatif, sementara Indonesia berfokus pada hilirisasi mineral. Keduanya strategi adaptif, tapi dengan pendekatan berbeda. Dan ke depan, ASEAN perlu mendorong reformasi WTO, terutama soal transparansi, subsidi, dan aturan ekspor mineral kritis. Oke, boleh dilanjut ke slide penutup. Nah, kesimpulan yang tadi kita sudah bahas, kita bisa simpulkan bahwa negara-negara ASEAN menghadapi tantangan besar antara industrialisasi dan kepatuhan WTO. Nah, namun ada ruang strategi, adaptasi, kebijakan diplomasi ekonomi, dan penguatan kerjasama regional. Terima kasih sudah mengikuti diskusi kami. Semoga penanda slide tadi memudahkan memahami alurnya. Terima kasih semuanya.